Di sini saya akan membahas mengenai peta pikiran. Apa sih itu peta pikiran? Jadi, peta pikiran atau mind mapping adalah teknik visual yang digunakan untuk memetakan informasi dan ide secara terstruktur dan kreatif. Nah, di samping ini adalah tokoh yang merupakan penemu peta pikiran yang bernama Tony Buzan. Nah, mengapa sih peta pikiran itu penting? Jadi, peta pikiran itu penting karena dapat memaksimalkan potensi otak, yang artinya peta pikiran dapat membantu kita memanfaatkan cara alami otak memproses informasi, yaitu secara non-linear dan asosiatif. Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas, artinya dengan menghubungkan ide-ide secara bebas, peta pikiran dapat memicu ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan produktivitas, di mana organisasi informasi yang lebih baik mengarah pada perencanaan yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya kita melangkah ke prinsip dasar peta pikiran. Jadi, cara otak kita bekerja pada peta pikiran dapat meniru struktur dan fungsi alami otak manusia yang berpikir secara radial dan asosiatif. Otak tidak memproses informasi secara linear, melainkan membuat koneksi antar ide secara simultan yang meliputi pusat ide, mulai dari inti seperti neuron yang menyebar ke sinyal. Asosiasi bebas yang artinya hubungan antar ide yang tidak terbatas seperti sinapsis. Selanjutnya itu visual dan warna. Otak dapat merespon visual dan warna lebih baik daripada teks monoton. Dan yang terakhir itu cabang dan kunci, yang artinya menggunakan cabang untuk kategori utama dan kata kunci untuk detail. Kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu elemen kunci peta pikiran. Yang pertama itu ada ide sentral, di mana gambar atau teks di tengah dan mempresentasikan topik utama yang berfungsi sebagai pusat gravitasinya. Yang kedua itu ada kata kunci. Jadi, satu kata kunci per cabang ditempatkan di atas garis yang merangsang asosiasi bebas. Yang ketiga itu gambar atau ikon, yaitu visualisasi kecil yang ditempatkan di dekat kata kunci untuk memperkuat asosiasi dan mempermudah ingatan. Dan yang keempat itu cabang utama, itu garis tebal yang memancar dari ide sentral, yaitu mewakili subtopik atau kategori utama. Dan yang kelima itu ada warna, itu digunakan untuk mengelompokkan ide, meningkatkan memori, dan membuat peta pikiran lebih menarik. Dan yang terakhir itu koneksi, itu garis putus-putus atau panah yang menunjukkan hubungan antar cabang yang tidak langsung. Adapun manfaat peta pikiran dari segi produktivitas hingga kreativitas. Yang pertama itu sebagai peningkatan memori dan retensi. Yang kedua sebagai peningkatan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat sebagai manajemen proyek yang efisien. Dan yang kelima itu sebagai komunikasi yang jelas dan ringkas. Adapun langkah praktis untuk membuat peta pikiran yang efektif. Yang pertama itu memulai dengan ide sentral. Yang kedua, kembangkan cabang utama. Yang ketiga, tambahkan kata kunci dan gambar. Yang keempat,
buat cabang lebih lanjut, dan yang kelima itu gunakan asosiasi dan keterkaitan. Nah, jadi inilah contoh dari peta pikiran. Menarik bukan? Selanjutnya kita melangkah ke poin yang terakhir, yaitu aplikasi peta pikiran dalam berbagai konteks kehidupan. Yang pertama itu sebagai edukasi dan pembelajaran. Jadi di sini kita dapat membuat catatan, merangkum buku, persiapan ujian, dan memahami konsep yang kompleks. Selanjutnya itu sebagai bisnis dan profesional, di mana perencanaan proyek, sesi brainstorming, presentasi, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir itu sebagai kehidupan pribadi, di mana merencanakan liburan, menulis esai, menetapkan ujian pribadi, dan mengelola tugas harian. Adapun langkah praktis untuk membuat peta pikiran yang efektif. Yang pertama itu memulai dengan ide sentral. Yang kedua, kembangkan cabang utama. Yang ketiga, tambahkan kata kunci dan gambar. Yang keempat, buat cabang lebih lanjut. Dan yang kelima itu gunakan asosiasi dan keterkaitan. Nah, jadi inilah contoh dari peta pikiran. Menarik bukan? Selanjutnya kita melangkah ke poin yang terakhir, yaitu aplikasi peta pikiran dalam berbagai konteks kehidupan. Yang pertama itu sebagai edukasi dan pembelajaran. Jadi di sini kita dapat membuat catatan, merangkum buku, persiapan ujian, dan memahami konsep yang kompleks. Selanjutnya itu sebagai bisnis dan profesional, di mana perencanaan proyek, sesi brainstorming, presentasi, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir itu sebagai kehidupan pribadi, di mana merencanakan liburan, menulis esai, menetapkan ujian pribadi, dan mengelola tugas harian. Adapun kesimpulannya yaitu peta pikiran adalah cara untuk menangkap ide-ide seperti jaring laba-laba dan kemudian mengaturnya dengan cara yang paling efektif, di mana peta pikiran adalah alat multiguna yang dapat memaksimalkan potensi kognitif dan meningkatkan efisiensi di berbagai aspek kehidupan. Kunci untuk pemikiran yang lebih baik itu dapat mengembangkan kreativitas, daya ingat, dan kemampuan analisis kita.